Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita mengangkat tema yang sangat sering sekali kita alami, yaitu hasad, hasud, dan iri dengki. Seperti apakah pengaplikasian di dalam Islam? Kita akan belajar bersama guru-guru kita. Kita sapa terlebih dahulu. Uwas, Assalamualaikum Uwas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahur sudah siap, nanti kita sambil santap sahur ya. Insya Yai Syarif, sehat Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, saya langsung persilakan Uwas memberikan materi pertama. Silakan Uwas. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Ustaz. Bersama kita, guru kita semua, Kiai Haji Syarif Mat Najih. Mudah-mudahan matta'anallahu bituli umurihi. Amin ya Rabb. Panjang umur beliau, berkah ilmunya untuk kita semua insya Allah. Ibu-ibu semua sehat, adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, pemirsa TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah insya Allah. Tema kita tentang hasad, hasud, iri, dengki. Ini nggak ada yang enak semuanya. Nggak ada yang baik semuanya. Bagi yang hobi enak tapi tidak baik. Ayatnya ibu kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin orangnya, hasada perbuatannya. Makanya kalau mau ngasih nama anak jangan langsung buka Quran hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin ya. Hasad. Nah, hasad itu bahasa Arab. Apa arti hasad dijelaskan oleh ulama. Namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali arti hasad, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Enggak senang ngelihat orang dapat nikmat. Tetangga rehab rumah, kumat asam lambung. Dia beli mobil, langsung masuk ICU. Ini nggak senang lihat orang lain dapat nikmat, itu sudah hasad, tapi baru 50%. Nah, gimana cara mengkomplitkannya jadi 100? Gini caranya. Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi jadi hilang. Nah, itulah muncul hasud, santet, black magic, dan seterusnya. Pergi ke dukun. Si Anu rumahnya bagus ya, kan satu kantor dengan kamu. Iya bagus, dia kan punya tuyul. Dulu sama kuliah kan? Iya. Sama kerja kan? Iya. Kok dia lebih dulu nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Muncul hasud, iri, itu semua berawal dari hasad. Gak senang lihat orang lain dapat nikmat, disempurnakan dengan supaya nikmat orang itu hilang. Dosa yang pertama dilakukan oleh iblis adalah hasad. Kenapa? Karena dia nggak senang ngelihat Nabi Adam dapat nikmat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud. Illa Iblis. Iblis nggak mau. Iblis dalam hatinya hasad, enak aja makhluk kemarin sore. Ini senior. Saya yang lebih dulu. Iblis beramal 1000 tahun naik langit pertama. 2000 tahun, 3000 tahun, 7000 tahun. Akhirnya selevel dengan malaikat. Tiba-tiba ada makhluk kemarin sore baru diciptakan, suruh sujud. Muncul hasadnya setelah hasad dan ingin supaya nikmat Allah hilang dari Nabi Adam. Maka dia pun menggoda. Fa'azallahuma syaitan. Datang dia. Setan dengan iblis Pak Ustadz, komunitasnya namanya jin. Jin ini ada yang baik namanya jin muslim. Jin yang gak baik ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Mana bukti bahwa iblis itu dari kalangan jin? Buka surat Al-Kahfi yang biasa kita baca malam Jumat. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin.
Fafasaqa an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah. Loh, dia kan jin, kok bisa sama malaikat? Karena prestasinya tinggi, akhirnya selevel dengan para malaikat. Jadi kalau cerita masalah amal, jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, jamaah, amal saya banyak. Berarti ini teman? Saya nggak ada ngomong begitu. Lalu kemudian bagaimana setelah kita tahu bagaimana cara menyembuhkan? Maka cara menyembuhkannya pertama kita mesti periksakan diri. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada alat ronsen yang bisa memeriksa hasad. Dan kita doakan sampai hari kiamat mudah-mudahan orang Jepang belum menemukan alat detektor hasad. Bayangkan kalau ada alat detektor hasad dipasang di pintu TV One. Dipasang di pintu, semua yang lewat bunyi. Pas lewat adik-adik, bunyinya kecil. Tit. Pas Ustadz Somad lewat, tit. Tiba-tiba mau bicara tentang hasad. Makanya Allah itu masih Ghafur, masih Rahman, masih Rahim. Yang tahu yang ada di dalam hati ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ngukurnya gimana? Kalau kita sakit hati, kecewa, marah, melihat orang dapat nikmat, berarti kita kena penyakit Ibu doakan saya supaya jangan sampai saya kena penyakit hasad. Amin. Amin, amin ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selamatkan Ustadz Somad supaya jangan sampai dia kena hasad karena dia ceramah tentang hasad. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita kena penyakit hasad, kita mesti tahu efeknya apa. Kita bertamu nih ke rumah orang. Pas bertamu disediakan teh manis. Begitu mau dikasih teh, haram. Kenapa haram? Karena dia takut kena penyakit diabetes meletus. Gula nggak mau. Susu pakai gula nggak mau. Kopi pakai gula nggak mau gula. Kenapa? Karena takut nanti akan berulat, nanti akan amputasi. Takut. Ada yang lebih hebat daripada diabetes. Inilah dia hasad. Apa bahaya hasad? Iyyakum wal hasada. Jauhi penyakit hasad. Fa innal hasada. Karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua pahala. Tarawihmu hilang, witirmu melayang, puasa sunatmu terbang, bukaan puasamu nggak ada sama sekali gara-gara hasad. Makanya kalau ada hasad dalam hati kita, segera ingat jilbabmu terbang, belum lunas lagi. Yang ketiga bagaimana? Supaya kita tidak kena hasad, orang yang dapat nikmat itu langsung kita doakan. Dapat surat undangan hari Ahad pernikahan, langsung ini detak jantung. Bagaimana caranya? Langsung datang ke tempat kondangan, naik ke atas pentas, doakan dia. Barakallahu lakuma. Tapi biasanya orang kalau penyakit hasad bersarang, dia nggak bisa nyanyi. Giginya rapat. Barakallahu lakum. Saya udah nikah 10 tahun, Pak Ustadz, nggak punya anak, Pak Ustadz. Ini tetangga saya baru nikah Januari, April udah punya anak. Apa nggak muncul hasadnya? Diundang akikah, makan kambing. Pas ditanya, kamu besok datang akikah? Saya nggak bisa Pak Ustadz. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing aja naik darah tinggi saya. Tetap datang. Bacakan doa, selamat ya, semoga menjadi anak yang soleh. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa gerak-gerakkan aja mulut. Doakan. Yang keempat, saat kita berdoa jangan hanya minta jadi orang yang soleh. Jangan cuma minta Allahumma ja'alni minat tawabin. Jangan cuma minta terima puasa. Allahumma tahhir qalbi. Sucikan hatiku. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Pakai bahasa Indonesia aja. Sucikan hatiku dari penyakit hasad. Hanya saja kalau berdoanya di masjid dekat teman jangan kuat-kuat. Khawatirnya didengar teman sebelah. Ya Allah berhentikan hati penyakit hasad. Dia tanya, hasad sama siapa? Nah, tapi kalau di rumah, doalah hentikan hatiku dari penyakit hasad ini tetangga sebelah. Ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari penyakit hasad. Amin, amin. Ya Demikian Allah, ya Ustaz Rabb, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hasad dan juga iri dengki. Nah, nanti di segmen berikutnya akan dilengkapi lebih dalam lagi bersama Kiai Haji Syarif Matnaji. Tapi kita sahur lagi, silakan Kiai. Ustaz, fadhal Ustaz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan setelah tadi kita mendengarkan bersama-sama materi atau tausiah dari Ustadz Abdul Somad tentang hasad, hasud, dan iri dengki. Nampaknya sangat sudah luar biasa sekali. Namun kita akan mendengarkan, kita akan tambahkan bumbu-bumbu yang lebih gurih lagi, insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Fadal, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus guru kita Tuan Syekh Abdul Somad, yang semoga terus Allah berikan penjagaan kepada beliau dan para jamaah sekalian. Ayat yang tadi dikutip oleh Syekh Abdul Somad menjadi sebuah bukti bahwa kajian yang kita bahas ini kelewat berat. Dan bisa saja menyasar kepada siapa saja orangnya. Dan tidak ada yang bisa membentengi kecuali Allah. Ketika ayat itu kita baca lengkap dari awal, maka akan ada perintah dari Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Bahwa penyakit yang disebut dengan hasadnya orang yang dengki atau yang hasad, hanya bisa diproteksi, tidak terjadi pada dirimu, tidak menyasar kepadamu, adalah hanya Allah yang mampu melakukannya. Artinya ini penyakit kelewat berat, akan menyasar kepada orang dan membawa madorot kepada orang lain. Misalnya ada orang perampok atau begal, kita tinggal minta dijaga oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Dari militer misalnya, aman ente. Tapi kalau penyakit hasad dan efek dari orang yang hasad kepada dirimu, hanya Allah yang bisa memproteksimu. Karena itu wa min syarri hasidin idza hasad dimasukkan atau termasuk dalam ayat tersebut. Allah yang akan menjaga engkau dari kejahatan orang atau hasadnya orang yang hasad. Betapa berat. Maka itu jamaah sekalian berbahagia, usia dari hasad ini seperti yang diceritakan tadi sudah terjadi pada saat kehidupan masih di syurga. Adam didengki oleh iblis. Turun kemudian ke anaknya Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah menceritakan tentang bagaimana anaknya Adam, Qabil dan Habil, yang kemudian sampai penyakit hasad ini sampai tega saudara kandung membunuh saudaranya. Atau kita akan dengar cerita dalam Al-Quran ketika saudara-saudaranya Yusuf mencoba mempunyai makar. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Ini kan Allah ceritakan kedengkian yang begitu hebat. Tega dia punya abang yang begitu banyak. Yusuf yang masih kecil dilemparin ke dalam sumur. Allah. Ini semua karena penyakit hasad. Dan yang bisa memproteksimu dari kejahatan orang yang dengki, yang hasad, adalah hanya Allah. Maka itu jamaah sekalian yang berbahagia, kajian ini menjadi sebuah pengingat supaya kita benar-benar berikhtiar, berusaha. Jangan sampai ada penyakit hasad di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kan la hasada illa ala nikmatin. Tidak terjadi hasad itu kecuali atas karunia. Maka itu ada seorang ulama yang ketika muridnya datang, ini ya Syekh, kemudian muridnya minta didoain. Minta didoain. Ya Kiai, tolong doain saya. Apa doa dari gurunya? Katsarakallahu sadak. Semoga Allah perbanyak orang yang dengki kepadamu. Karena ketika banyak orang yang dengki, beriring
engkau mendapatkan banyak karunia. Allah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, apa sebab dari kedengkian itu terjadi? Karena mereka, pertama kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, al-adawah wal-baghdha. Ente permusuhan menguasai dirimu dan kebencian. Sehingga engkau bukan sekedar menginginkan karunia yang didapatkan oleh saudaramu, tetapi engkau berharap, tadi kalau dibilang sama guru kita, engkau berharap itu karunia pada orang lain hilang. Maka ini penyakit berat dan penyakit batin tidak diketahui oleh orang yang punya penyakit itu. Bedanya penyakit batin sama zahir. Kalau penyakit batin yang punya penyakit nggak berasa dia. Tapi orang lain bisa tahu. Lain dengan penyakit zahir. Yang punya penyakit dia tahu, orang lain belum tentu tahu. Misalkan ada yang lagi sakit gigi, kita sakit gigi, yang lain ngajak bercanda aja. Kita padahal lagi sakit gigi, zahir. Zahir. Kita nggak tahu. Tapi penyakit batin kebalikannya, yang punya penyakit itu dia tidak merasakan tentang penyakitnya. Dia merasa enjoy, merasa nyaman, dan dia merasa benar. Bahkan jamaah sekalian berbahagia, dia tidak pernah mempunyai perasaan kasihan, belas kasih kepada orang lain. Wah, saya ketemu ini ya Syekh, banyak betul. Dan ini makanya kajian yang tepat di waktu sahur, supaya menjadi permenungan. Ente bagaimana mungkin bisa memusuhi saudara yang dulu dari kecil menjadi teman bermain. Dari lantaran dia mendapatkan rezeki yang banyak melebihi ente. Tinggal minta aja kepada Allah. Ente nggak perlu iriin rezeki yang orang dapat. Dia mendapatkan rezeki itu dari Allah. Ente minta Tuhan ente sama, ente jangan takut. Maka orang yang hasad seakan dia tidak punya Tuhan. Karena dia nggak kenal bahwa Allah Maha memberikan. Jangan kata kepada orang yang ahli ibadah. Kepada orang yang durhaka aja Allah masih kasih karunia. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Lalu mengapa kau menginginkan karunia yang ada pada saudaramu dan berharap hilang itu karunia ada pada saudaramu? Yang kedua, kata Imam Ghazali, dia ada 7 sebabnya. Yang kedua, diantaranya adalah at-takabbur. Dia takabur, dia sombong. Dia nggak ingin ada orang lain yang bisa melebihi kedudukannya. Dan yang ketiga, diantaranya adalah ujub. Dia membanggakan dirinya. Maka dia akan segera keluar hasadnya, dengkinya ketika melihat orang lain mempunyai kelebihan. Dan yang paling berat adalah ketika dia punya kepentingan untuk urusan duniawi. Ini dia di kantor sikut kiri, sikut kanan, fitnah kiri, fitnah kanan, menginginkan kesusahan pada orang lain. Jamaah sekalian berbahagia. Innamal mu'minuna ikhwah. Begitu kata Al-Quran. Ente jangan menyakiti seseorang yang Allah telah persaudarakan engkau di dalam Al-Quran. Selagi mereka bersyahadat, mereka adalah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Lalu bagaimana mungkin kau kemudian menginginkan kecelakaan kepada saudaramu? Ya Rob, ini hampir di setiap tempat kita temukan. Dan bahkan terjadi pada hubungan yang dia teramat dekat. Ada hubungan saudara. Mereka menginginkan kesulitan terjadi pada orang lain. Itu dia, setan mempunyai keberhasilan ketika mempengaruhi orang untuk membenci saudaranya dan menginginkan terjadi kecelakaan. Padahal Nabi SAW mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Ente kalau udah nggak bisa ngasih manfaat sama orang lain, jangan pakai nyusahin. Ini ngasih seneng orang lain belum pernah, pengennya nyusahin aja. Maka itu untuk memproteknya, kita diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ente udah baca itu, sekampung hasad sama ente nggak nyampe. Madorotnya nggak kena. Kenapa? Yang memproteksi langsung Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua yang telah Allah ciptakan, ente terjaga. Maka menjadi tetap kita mengkoreksi diri kita, jangan sampai ada kedengkian kepada orang lain, resikonya berabe. Tadi disampaikan oleh guru kita, ente punya kebaikan habis diambil sama dengki. Maka Nabi menceritakan ada 2 orang wanita
yang dia sedang berpuasa kemudian hampir mati. Dia kirim utusan kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada saat sampai utusan itu Nabi bilang, bawa ini sebuah wadah, ember kalau cara kita. Kemudian suruh muntahkan semua yang ada di dalam perut mereka. Dimuntahin keluar darah segar, daging. Dan dua wanita itu disebut oleh Nabi, dia mampu menahan sesuatu yang diharamkan. Tetapi dia mampu menahan sesuatu yang dibolehkan. Karena sedang puasa, makan dan minum kan boleh. Dia bisa tahan, tapi dia tidak bisa menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika engkau hasad, itu dilarang oleh Allah. Dan petakannya adalah engkau akan termasuk orang-orang munafik yang mereka fiddarkil asfali minan nar. Karena engkau mengaku beriman, tapi prakteknya engkau adalah orang yang khianat terhadap agamamu. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif Matnaji. Jadi satu introspeksi dan juga muhasabah buat diri kita. Apakah kita termasuk dari ciri-ciri yang disebutkan Yai kita tadi, di antaranya ujub, sombong, dan juga takabur. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Indahnya Ramadan. Silakan kita sahur lagi Yai. Sahur lagi, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Indahnya Ramadan. Saya sudah tidak sabar untuk mengajak jamaah bertanya langsung. Siapa yang terlebih dulu yang mau nanya? Silakan. Oke, saya turun ke bawah deh kalau gitu. Silakan, Ibu. Boleh langsung berdiri, Ibu. Langsung ditanyakan, ada guru-guru kita yang sudah siap dengan jawabannya. Mana mic-nya tadi? Sudah ada? Mana mic-nya? Ibu, silakan. Di belakang. Di belakangnya, Ibu, maaf. Ya, ngumpet nih. Kemana nih? Ibu mungkin. Oke deh, saya ke mahasiswa dulu deh. Ke mahasiswa dulu deh, nanti biar ketemu dulu mic-nya nih. Oke, silakan dari mahasiswa IIQ, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiko. Ustadz izin bertanya, Ya. bagaimana usaha yang harus kita lakukan agar diri kita tidak memiliki sifat hasad? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Fadil. Izin Kiai. Fadhal. Kalau saya lagi nonton TV One, lalu saya melihat sedang tausiah hari Ahad di luar Ramadan, saya sedang di Riau nih, ngelihat Masya Allah, Ustadz Kiai Haji Syarif Matnaji, jamaah ramai, muncul rasa hasad dalam hati saya. Orang akan mengatakan, Ustadz bermasalah nih akhlaknya. Akhlak yang bermasalah. Karena kaitan hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat ini dikaitkan dengan akhlak. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, kaitannya bukan akhlak tapi tauhid. Karena saat saya tidak senang dengan kiai, berarti saya tidak senang dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kiai. Berarti saya tidak ridha. Siapa saya menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama ditanamkan ketika kita ada rasa hasad, ya Allah tolong aku, jangan sampai aku benci kepada Engkau yang memilih orang ini untuk menerima nikmat. Tapi kalau orang itu melakukan perbuatan maksiat dosa, kita benci bukan pada orangnya, tapi pada perbuatannya. Seperti Nabi dengan Abu Sufyan. Saat Abu Sufyan masuk Islam, maka Nabi SAW, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Jadi yang pertama ditanamkan adalah bahwa kalau saya hasad, berarti saya tidak ridho, tidak senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanamkan dalam hati, kalau saya hasad berarti amal saya hilang. Apalah guna tarawih saya, apa guna tahajud saya, apalah guna saya dengar pengajian, ini hampa sia-sia semua. Karena semua itu akan seperti, kenapa perumpamaan yang dibuat Nabi itu luar biasa, seperti api memakan kayu bakar. Bagi kita yang tinggal di iklim tropis Indonesia, Gemah Ripah, Loh Jenawi, Tongkat dan Batu jadi tanaman, Untayan Zamrud, Katulistiwa. Masya Allah. Jadi ngumpulkan kayu itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau di gurun pasir, untuk mengumpulkan kayu itu sulit sekali. Kayu yang tidak ada di gurun pasir setelah dapat dikumpulkan, tiba-tiba datang api menyala,
kayu kering tersulut api, 10 menit menjadi arang, 5 menit menjadi debu, hembus tak bermakna. Begitulah amal kita yang sulit. Bangun tahajud sulit, mau sahur sulit, puasa sulit, menahan lisan, menahan mulut, menahan mata sulit. Tiba-tiba hilang hanya karena hasad. Wahai Abdul Somad. Jadi seringkali kadang, betul ketika Iqbal berpesan bacalah Quran, kata ayahnya, Iqbal baca Quran. Kata Iqbal, saya sudah baca Quran. Kamu sudah baca Quran ketika kamu meyakini saat Quran itu seakan-akan berkata kepadamu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, saat itu kita tidak sedang melihat orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Hai Abdul Somad, jangan hilangkan perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat, merusaknya dengan perbuatan maksiat. Jadi lebih kepada ke dalam. Kadang kita ngaji ini seperti orang baru dapat meteran. Setelah dapat meteran yang diukur itu badan orang. Mestinya yang diukur itu adalah kita. Kita mau setelah ngaji hasad ini, yang kita ukur itu kita. Bukan besok lalu ngelapor ke kiai, kiai kelihatannya tetangga saya hasad nih. Yang ketiga adalah doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka senantiasa jangan bosan minta sama Allah supaya Allah jaga hati kita ini. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Sarrif qalbi, arahkan hati saya. Ala dinik, supaya kokoh dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Insya Allah kalau kita yakin Allah akan tolong kita insya Allah. Amin, amin ya Allah. Berikutnya saya ke ibu-ibu, tapi saya akan pinjam mic terlebih dahulu. Sepertinya belum ketemu nih mic yang tadi nih. Ayo ibu-ibu tadi yang mau nanya silakan. Ini saya kasih mic-nya, silakan ibu. Ya, boleh dikenalkan namanya lalu diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halija Bora dari Majelis Talim Al-Borak Cikias Nagrak. Mohon saya bertanya Pak Ustadz, doa apa atau kiat-kiat apa yang harus dipanjatkan agar selalu terjaga hati ini, agar terjauh dari sifat hasud, hasad, iri dan dengki kepada sesama manusia. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Fadal, Yai Syarif. Baik, memang ini perkara hati ya. Hasad itu kan adanya di hati. Kalau kita lihat kekhawatiran sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang diceritakan dalam Al-Quran dilemparkan dalam kobaran api tidak terbakar, dan Allah puji sebagai Khalilur Rahman. Tetapi beliau punya sebuah redaksi doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Saya setiap kali membaca ayat ini, betapa butuh ekstra kita untuk mensterilkan hati kita dari perkara-perkara yang kemudian berpotensi kepada merusak amal kita. Selain doa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Imam Ghazali punya sebuah kitab namanya Kimyaus Sa'adah. Itu kajiannya tentang hati. Beliau, kitabnya tipis, tetapi beliau menceritakan bagaimana kemudian mengolah potensi yang ada pada diri kita, yang kemudian menjadi sesuatu yang berharga. Dan hati itu adalah panglima, itu perlu diingat. Maka ketika hati itu sebagai panglima, marah maupun anggota tubuh kita, dia menjadi tentara kita. Tentara, dia kudu nurut sama panglima. Maka hati kita itu harus bersih. Dan bagaimana supaya hati kita itu bersih? Di antaranya ada dua. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang seorang yang hatinya keras, nggak ketemu aja nasihat, otomatis banyak penyakit dalam hatinya, banyak yang tercela. Kemudian dinasihati untuk mengingat kematian. Ente kudu ingat mati, kalau mati nggak bawa amal berabe ente. Kalau mati sedang memutuskan silaturahim dari saudara, ente nggak masuk surga. Ente mau korbanin kehidupan yang kekal dengan memperturutkan hawa nafsu. Kalau doa diantaranya banyak. Ketika kita membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau musarrifal qulub, ketika itu menjadi sebuah respon dari Nabi SAW,
menyikapi ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sayyidah Aisyah bercerita, dalam berbagai kitab tafsir diceritakan Nabi sering berdoa untuk itu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena itu memang perlu ekstra. Dan bagaimana caranya? Dengan memperbanyak kita beribadah. Membaca Al-Quran akan membuat hatimu lunak. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menjadikan Al-Quran sebagai ukuran. Kalau ente mau melihat orang yang hatinya bersih, maka lihatlah bagaimana dia bersama Al-Quran ketika membacanya. Bila mereka terus suka dan ingin baca Al-Quran, ketahuilah hatinya berpotensi adalah hati yang bersih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kalau doa sih, kita pakai doa apa saja, kita minta kepada Allah, ya Allah hindari kami dari penyakit hasad. Menurut saya, Allah mengabulkan segala doa hambanya. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Yai Syarif. Kita masih ada satu segmen lagi dan sangat menarik tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kita mendeteksi bersama-sama, jangan-jangan diri kita ada sifat hasad, hasud dan iri dengki. Kita lanjutkan sekali lagi, silakan Yai Syarif. Fadal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di indahnya Ramadan dengan tema besar yang sangat menarik yaitu bahaya hasad, hasud, dan iri dengki. Masih ada kesempatan satu segmen, saya mau ajak para jamaah yang di sini untuk langsung bertanya dengan guru-guru kita. Silakan, siapa terlebih dahulu? Oke, saya geser ke kiri terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Vena dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya Ustadz, apakah insecure atau minder kepada orang yang lebih dari kita itu termasuk hasad? Dan bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa generasi Z nih, Was. Insecure. Apakah merasa minder terhadap orang lain itu hasad? Hasad itu bagiannya dua. Yang pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Bagian yang kedua, ingin supaya nikmat orang lain itu hilang dari dirinya. Adapun kita merasa nggak pede, ngelihat orang lebih, maka dalam Islam diajarkan kita diciptakan dari Rabb yang sama. Allah, dari asal yang sama, tanah. Ini kan nggak ada yang diciptakan dari besi kan? Yang besi itu cuman transformer sama Robocop. Dan kita semuanya akan kembali kepada yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang membuat kita merasa lebih rendah? Saya kalau ketemu dengan adik-adik di pondok, di pesantren, di kampus, saya katakan, jangan sampai nanti pas KKN terjun ke lapangan ketemu Pak Kades, RT, RW, tokoh masyarakat itu mic sampai copot. Apa kelebihan orang dari kita? Kita sama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Adam dari tanah. Tapi tentu saja ada prosesnya, ada latihan. Ini masalah psikologis. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada sahabatnya melalui kitab suci Al-Quran bahwa kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk pede, percaya diri, membangkitkan semangat. Al-ibadu ibadullah wal ardu ardullah. Pergilah kemanapun engkau pergi. Terbang sejauh mata memandang. Hari petang kau akan pulang karena kau tahu di mana letak sarang. Masya Allah. Bumi yang kau injak adalah bumi Allah. Manusia yang kau temui adalah hamba Allah. Masalah mereka lebih tinggi, lebih putih. Kadang ada orang merasa karena dia mohon maaf agak hitam. Saya pernah ketemu, Ustadz Somad kita ini kan hitam orang Indonesia. Saya katakan itu bule dengan Pak Le. Datang jauh-jauh dari Amerika, dari Eropa, beli tiket pesawat. Datang ke Indonesia
datang ke Pulau Bali hanya untuk berjemur di pantai supaya hitam. Nah kita udah begini kok nggak pede. Itu. Saking nggak pedenya akhirnya mau ikut-ikutan bule putih, akhirnya suntik ini segala macam, yang putih cuman wajah aja. Wajah putih, tangan hitam. Itu. Jadi kita bangkitkan semangat, kita pede. Sekarang banyak orang Indonesia tidak pede dengan kebangsaannya. Jangankan mau pakai produk, warna rambut aja nggak pede, dengan bentuk fisik, hidung juga mesti disuntik mau ikut bule, disuntik hidung, disuntik dagu, akhirnya dagu sama hidung cuman mancung selama 2 bulan, habis itu hidung turun ke bawah, dagu turun ke bawah, mirip mak lampir. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kita, la'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato, wal mutashimat, minta buatkan tato. Karena zaman dulu wanita jahiliyah kalau bertato kata dia kelihatannya cantik. Wal mutafallijat, orang yang mau otak-atik gigi. Gigi sudah bagus, kenapa dia otak-atik? Enggak pede. Hari Senin pink, hari Selasa hijau. Wal mutanammisat, orang yang mencabut mengotak-atik, dicukur ini. Padahal udah bagus, kenapa diotak-atik lagi? Dicukur habis, lalu pas mau berangkat habis, untung ada spidol whiteboard dipasang sampai di tempat kondangan, mati lampu, AC-nya mati, panas, rendang, meleleh. Orang senyum, kita senyum, yang disenyumin orang kita. Pulang ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Suami belum juga hidup lampu, suami kaget, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia sangka hantu. Kenapa kita nggak pede dengan kita? Saya sampai hari ini ada yang nawarin, Ustadz Somad, ini saya tawarin Ustadz minum susu biar supaya lebih gemuk. Saya bilang, ada orang nawarin saya, Ustadz minum ini nanti Ustadz gemuk. Kamu tahu nggak, itu yang lari-lari di depan Masjid Agung di tempat saya, sore-sore pakai baju plastik sampah, itu mereka lari-lari mau ngapain, saya bilang. Mau kurus, saya sudah kurus. Yang kurus silakan pede dengan kurusnya, yang gemuk jangan, nggak usah khawatir. Kamu kenapa gemuk? Bacakan ayatnya. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang beruntung. Mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat, bisa ibadah. Bangkitkan percaya dirimu. Demikian Ustaz. Masya Allah. Ini ibu-ibu kenceng banget nih ketawanya nih. Waduh ngerasa. Coba dicek alisnya sepidolan nggak nih? Oke silakan yang bertanya ibu-ibu silakan. Oke silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmawati Amin dari Majelis Taklim Al-Buraq Cikias Nagrak. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi teman yang suka iri dengki gitu Ustadz? Demikian Ustadz penjelasan, semoga bisa diarahkan ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didoain aja bahwa Allahu la ilaha illa huwa. Silakan ya. Pertama kita harus syukuri bahwa penyakit itu tidak terjadi pada diri kita. Jadi pada saat engkau didengki oleh orang lain, maka berarti engkau terbebas dari penyakit dengki itu kalau nggak dibalas. Jadi kalau kita balas, kemudian kita punya penyakit sama dengan dia. Karena setiap kedengkian itu pasti beriring karunia. Yang didengkikan itu pasti nikmat, kelebihan, karunia dari Allah. Maka bila menghadapi orang seperti itu, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Nah, kalau kita sayang sama dia, kita kudu ingetin. Karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi kan untuk tidak membalas saja itu udah prestasi. Kadang-kadang ketika dia dengki dengan kita, kemudian kita mencari-cari juga cara untuk mendengki dia. Itu yang berabe, karena itulah kemudian kita terjebak kepada penyakit hati bersama-sama. Karena penyakit dengki ini adalah penyakit orang-orang yang tadi yang disampaikan oleh guru kita. Karena pada akhirnya mereka akan berbicara tentang tauhid. Masa ente bisa ngiri sama orang yang dapat karunia, seakan-akan engkau telah menuduh Allah salah alamat dalam memberikan karunia.
Iya Bu, karena saya ketemu ada orang, kenapa adik saya Ustadz yang jadi kiai? Kenapa adik saya Ustadz yang jadi punya pesantren? Saya yang belajar lebih lama. Itulah engkau harusnya introspeksi. Ente udah belajar lama masih nggak dipercaya sama Allah. Karena bahaya kalau kemudian orang yang punya penyakit dengki diberikan dia kemampuan atau mendapatkan karunia dan akhirnya dia akan menjadi orang yang semakin sombong. Jadi bagaimana tipsnya menghadapi orang yang dengki kepada kita? Kalau kita sayang sama dia, kita nasihatin. Ente dengkinannya apa sih? Ini dibagi aja. Karena ada sebuah kaidah, al-insan abdul ihsan. Kalau kita suka memberikan kebaikan, ntar dia jadi nurut sama kita. Udah lu jangan pakai dengki, nih gue bagi duit. Sehari, ini rada ekstrim memang Bu. Misalnya ada orang yang dengki sama kita, nggak suka sama kita. Setiap hari panggil ke rumah, bagi duit 1 juta. Insya Allah sembuh penyakit dengkinya sama kita. Amin. Dia nggak bakal lagi berani macam-macam, karena dia akan menjadi budak kita. Tetapi kalau kita kemudian menjadi orang yang peduli kepada mereka, bahwa ada satu amalan di mana pada saat engkau mendoakan saudaramu saat mereka tidak tahu, maka malaikat akan mendoakanmu. Jadi kita tetap bawa mereka, karena saya suka bilang di majelis-majelis taklim, ente nggak dengki, orang lain yang dengki, ente nggak balas udah cakep. Tapi ente tega nggak ngelihat saudara ente pahalanya habis? Itu saudara gara-gara mendengki kemudian pahalanya habis, ingetin. Maka mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif, terima kasih Ustadz Abdul Somad atas nasihat yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hasad, hasud, dan juga iri dengki. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, kemudian juga Kiai Haji Sarif Matnaji dan juga Ustadz Abdul Somad nanti akan dilanjutkan dengan doa bersama yang dimimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Kiai. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ini hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, berprasangka buruk kepada saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati ini, sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma tahhir qulubana minal hasadi, sucikan bersihkan hati kami dari penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit tidak senang melihat saudara kami mendapat nikmat lebih besar daripada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Rabb. Ya Rabb.